Pemirsa Men's Obsession, kali ini Men's Obsession sedang berada di Atria Hotels and Residence Gading Serpong. Dan bersama saya sudah ada Bapak Brady Ataka Tamba. Beliau adalah General Manager dari Atria Hotels and Residence Gading Serpong. Seperti apa perjalanan beliau di dunia hospitality dan seperti apa beliau memimpin dan membawa Atria Hotels. Langsung saja kita ikuti perbincangannya. Selamat pagi Pak Brady. Pagi Mbak Ita. Apa kabar Pak? Luar biasa. Gimana kabarnya? Baik-baik. Terima kasih nih Pak sudah diberi kesempatan dan waktu di sela-sela kesibukan Pak Brady yang tentunya padat sekali ya Pak ya. Iya. Oke Pak, pertama mungkin kita ingin tahu nih Pak perjalanan karir Pak Brady di dunia hospitality sebelum akhirnya di Atria Pak. Bisa sedikit ceritakan? Oke, makasih Mbak Ita. Jadi karir saya di hotel itu sudah 25 tahun ya. Jadi pertama kali itu tahun 93 saya itu di grup Swiss Bell. Itu saya jadi telepon operator, jadi paling bawah. Ya itu jadi di grup Swiss Bell itu selama 6 tahun. Kemudian karir saya lanjut ke Hotel Mulia selama 1 tahun. Dan setahun saya ke grupnya Santika itu selama 17 tahun. Jadi karir saya terpanjang itu di grup Santika. Dan setahun lewat ini saya masuk ke Parador Group membawahi Hotel Atria Hotel dan Residences. 25 tahun, Mbak. 25 tahun Ya. dan yang terakhir di sini. Nah, yang menarik nih Pak Brady kan sebelumnya di di hotel sebelumnya itu belasan tahun ya Pak. Dan apa sih akhirnya yang bikin Pak Brady itu tertarik untuk mengambil kesempatan baru di Parador ini, Pak? Iya. Sebenarnya dalam hotel itu kan dibutuhkan suatu tantangan ya, Mbak. Jadi tantangan memang di grup Santika tantangan itu tetap ada. Cuma saya lihat di grup Parador atau Atria ini tantangan itu masih banyak gitu. Jadi itulah salah satu yang mendasari saya untuk pindah ke Atria ini. Dan saya lihat juga Atria ini masih bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Memang sudah baik tapi masih bisa untuk lebih baik untuk itu. Itu tantangan saya untuk merubahnya. Itu Mbak. Bisa lebih dirinci Pak, tantangan apa yang katakanlah yang akan Pak Brady bawa nih di Atria ini gitu? Iya, misalnya kan kalau kita lihat dari segi okupansi kan Atria ini sudah bagus. Cuma kan masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian juga kita lihat bahwa kita kan lihat per market segmennya apa saja. Misalnya ada government, corporate, ada OTA. Nah itu yang bisa kita maksimalkan. Nah maksimalkannya itu dalam hal apa? Ya kan kita lihat di hotel itu kan semuanya memang selalu bagus lah, tidak ada yang jelek. Tapi yang kita perlukan adalah bagaimana untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, karena tamu-tamu sekarang itu kan kalau kita pelayanannya biasa-biasa saja, itu biasanya mereka bilang di hotel yang lain juga bisa, di sini juga bisa. Nah itu yang kita harus lihat hari per hari. Bagaimana sih tipikal tamu yang datang ke sini. Nah apa yang bisa kita tingkatkan. Jadi kita minta untuk setiap hari kita harus mereview apa sih masukan-masukan tamu itu yang bisa kita tingkatkan untuk lebih servis kita itu melebihi ekspektasi yang apa yang dilakukan oleh tamu tersebut. Itu yang kita lakukan selama ini. Itu Mbak. Tapi Pak kalau kita bicara di daerah sini kan hotel banyak sekali ya Pak ya, sekarang sudah semakin banyak. Kalau bisa Bapak gambarkan unique selling point dari Atria ini Pak? Unique selling point kita salah satunya kita dekat dengan mall terbesar di Gading Serpong. Kemudian juga areanya Gading Serpong ini adalah area yang cocok sekali misalnya untuk meeting, untuk liburan. Karena kalau dilihat daerahnya kan belum begitu crowded ya, belum begitu macet. Tamu kalau pagi-pagi juga keluar juga masih udaranya masih enak. Kemudian meeting juga nggak banyak gangguan, tenang. Jadi itulah unique point yang harus kita kembangkan terus. Kemudian juga makanan kita di sini kita coba tampilkan nggak hanya dari Indonesia saja, tapi dari Western juga ada. Bahkan di Residence kita itu ada restoran Italia di sana. Jadi kita harus kembangkan terus ke arah perbaikan terus menerus. Ya. Tapi berarti segmen marketnya ke ini ya Pak ya, meeting ya, untuk meeting? Ya, kebanyakan meeting. Itu kita ke government dan corporate. Ya, kan pemerintahan itu juga banyak yang mengadakan studi banding ke sini. Kemudian juga ada meeting yang harus di luar kota. Sementara kalau dari korporasi kan kita di surrounding Tangerang dan sekitarnya.
itu banyak pabrik, terus perusahaan-perusahaan yang base-nya di daerah sini. Dan kalau kita lihat kan kecenderungan Jakarta udah jenuh ya, Iya, jadi mereka udah memindahkan ke arah sini semua. banyak yang meeting ke sini ya Pak? Iya, itu. Lebih memilih daerah sini. Lebih milih daerah sini, Mbak, karena lalu lintas di Jakarta kan tidak bisa diprediksi ya. Jadi kadang-kadang tamu itu bilang lebih cepat ke Gading Serpong daripada ke Iya, Jakarta. betul. Karena aksesnya kan banyak ya, lebih Saya cepat. tadi nggak sampai 1 jam Pak. Betul, Padahal gitu kalau dia. ke Jakarta bisa 3 jam 4 jam. Itu dia. Iya, Jadi segi aksesnya kita banyak sekali. betul. Iya. Jadi itu peluang juga ya Pak. Peluang, ya? itu sangat peluang ya. Nah Pak, sementara sekarang kan ini Atria kan bisa dikatakan udah cukup lama ya Pak Ya. ya? 8 tahun kalau nggak salah. 8 ya, Pak, tahun, ya. ya. Nah sementara sekarang dalam perjalanannya tuh sebelah sana sudah banyak hotel. Iya. Itu bagaimana Pak Brady menyikapinya? Apakah itu menjadi sebuah tantangan atau persaingan? Ya, sebenarnya dalam hotel itu tidak ada namanya persaingan, Mbak. Oh, gitu. Jadi kita saling bekerja sama lah. Oh Ya, jadi kita saling bantu-membantu. Ya ibaratnya ya persahabatan harus tetap ada ya di kalangan hotel. Tapi untuk menyikapi itu kita rencananya tahun depan kita akan melakukan beberapa renovasi untuk menyikapi, karena kalau kita lihat kan ini udah 8 tahun seperti Mbak Ita sampaikan tadi, dan hotel lain kan biasanya kalau yang lebih baru biasanya lebih sesuai dengan zamannya lah. Jadi kita rencananya tahun depan itu kita akan renovasi di beberapa titik, jadi untuk melihat kepada tamu bahwa kita juga melakukan perubahan-perubahan, dan juga untuk sesuai dengan permintaan pasar juga kita akan memperbesar ballroom kita, Mbak. Jadi tadinya hanya 500, itu sekarang bisa jadi 1.500. Nah itu rencana bukanya nanti sekitar bulan Maret lah, Maret atau April. sekarang sudah Dalam tahap renovasi, ya. Kemudian juga kita akan perbaiki juga untuk lobi dan kamarnya. Jadi tamu tidak akan merasa bosan lah untuk tinggal di sini. Dan saya yakin kan tamu kan pasti akan merasa senang ya kalau melihat ada perubahan di hotel yang dia sukai. Betul. Itu, Mbak. Pak, selain renovasi dan peremajaan yang dilakukan Pak Brady, Iya. jadi dalam 1,5 tahun ini apa saja Pak yang sudah Bapak lakukan, Bapak capai untuk Atria Hotel sini? Ya, kalau dari segi pencapaian kita ada kenaikan di tingkat okupansinya dan revenue-nya juga. Ya, jadi kita maksimalkan ini mungkin lah. Jadi saya tuh pakai prinsip bahwa selalu menempatkan diri di posisi tamu. Jadi tamu itu kan bayarnya berapa, ya kita harapkan kita dari pihak hotel memfulfill lah, memenuhi apa sih harapan tamu dengan membayar segitu. Ya, jadi kita harus menangkan juga dari segi hatinya tamu nih. Jadi tamunya maunya apa ya kita sebisa mungkin kita penuhi. Betul. Ya, gitu Mbak. Jadi berorientasi pada tamu ya Pak ya. Tamu, Menempatkan kita harus selalu sebagai- tamu. menempatkan Harus, kita iya. sebagai tamu. Kita harus selalu sebagai tamu. Nggak bisa kita bilang saya ini pegawai hotel ya kerja saya begini ya udah mau diapain. Nggak bisa begitu. Kita harus lihat tamu itu maunya apa sih. Dia mau istirahat. Dia mau istirahat dengan tenang. Dia mau meeting dengan tenang. Dia mau makan enak. Nah itu yang harus kita lihat setiap hari. Jadi kita nggak bisa kualitas itu selalu dinomorsatukan. Ya, itu Mbak. Pak bisa sedikit cerita, Bapak ini 25 tahun di hospitality Pak. Ya. Suka dukanya Pak di hospitality Pak, dan yang menarik dari hospitality apa itu Pak? Yang menarik dari hospitality itu ya setiap hari itu tidak ada pengalaman yang sama Mbak. Iya. Setiap hari kita melihat selalu ada perubahan. Karena setiap hari kan tamu berganti-ganti ya. Kadang ada hari yang menyenangkan, kadang ada hari yang menyedihkan. Jadi kadang-kadang satu hari kita tamu memuji kita, besoknya tamu komplain ke kita. Yang tantangan yang paling bagus adalah bagaimana merubah komplain itu menjadi komplimen terhadap kita. Nah itu yang penghargaan yang sangat besar bagi karyawan hotel ya terutama ya. Bagaimana memenangkan hati tamu, bagaimana tamu itu redam, dan bagaimana kita merubah semuanya itu. Itu sih challenge yang paling besar. Tantangan terbesar itu. Tantangan terbesar itu. Bapak kan tadi sempat cerita mengawali karir dari seorang operator Ya. hotel sampai bertahap akhirnya bisa menjadi seorang GM Pak. Ya. Itu bisa cerita Pak, apa sih kunci suksesnya Pak Bapak sampai akhirnya bisa karirnya meningkat? Kunci utamanya pengen tahu aja Bu. Gitu. Ya, so tahu aja gitu. Jadi Ingin mencoba sesuatu yang baru. sesuatu yang baru. Dan kenapa sih misalnya waktu saya di telepon operator ya, kan saya kalau zaman dulu tuh hanya telepon aja diangkat. Terus
pulang kerja saya lewat lobi, kok itu ada reception sama kasir ya, kan jalurnya ke arah sana ya. Kayaknya saya bisa nih. Jadi misalnya saya pulang masuk pagi, saya pulang jam 3 sore, saya nggak langsung pulang. Saya belajar aja di reception gitu, diam-diam saya belajar. Atau waktu saya masuk malam juga saya perhatikan ini gimana. Nah itu aja. Jadi awalnya pengen tahu dan saya kan di sekolah perhotelan, Mbak. Jadi di sekolah perhotelan itu kan cita-cita tertinggi adalah GM suatu hotel. Iya, betul. Nah bagaimana mencarinya itu ya, yang saya tahu kan GM itu harus dalam tanda petik tahu semualah isi hotel. Ya, jadi pada saat jadi reception juga saya nggak hanya di reception aja, saya lihat juga di F&B-nya, food and beverage-nya, lihat cara masaknya atau gimana. Ya bergaul juga Mbak, jadi kita tahu oh di hotel tuh begini situasinya. Jadi ngobrol juga dengan departemen lain, kita paham oh masalah di departemen ini toh, terus solusinya apa ya. Ya intinya sih harus pengen tahu dan harus berkembang gitu aja. Jadi nggak hanya puas di satu posisi ya. Mungkin target saya dalam 1 tahun harus naik jabatan, prinsipnya begitu. Ya. Pak, sekarang kan tapi Bapak sudah katakanlah sudah menjabat di pucuk tertinggi, Yeah. di pucuk pimpinan di sebuah hotel ya Pak. Itu cita-cita semua orang perhotelan Yeah. ya Pak. Tapi ke depan masih ada nggak sih Pak cita-cita apa yang atau ambisi yang pengen masih Bapak nanti? Punya hotel sendiri. Oh iya. Amin ya Pak ya. Amin. Targetnya kan begitu karena saya tuh jadi GM umur 35 tahun, Mbak. Oh 35 tahun Pada jadi saat GM. iya, jadi pada saat itu kan hotel masih sepi ya. Masih kosong jadi 35 tahun ya karena saya lihat opportunity di grup yang lokal itu ada kesempatan jadi GM umur 35 tahun. Jadi ternyata jadi GM itu setiap hari berubah ya. Maksudnya waktu dulu kan kita berpikir jadi GM udah setahun pasti udah bosan atau apa ya. Tapi ternyata pengalamannya ternyata berubah. Mungkin kadang-kadang hari ini masalahnya di front office, besoknya di F&B, besoknya di mana. Jadi muter terus dan kayaknya pada saat posisi GM itu nggak boleh ada kata bosan di dalamnya. Karena setiap hari harus berkembang. Itu Mbak. Iya. Ya. Oke Pak, baik. Terakhir Pak, Ya. bisa sedikit cerita Pak gaya kepemimpinan Bapak sebagai seorang pemimpin seperti apa nih Pak? Kalau gaya, saya sih akomodatif ya. Jadi akomodatif, jadi yang saya sampaikan tadi selalu berpikiran apa sih yang tamu maui. Jadi kalau apa yang tamu maui berarti kan kita nggak harus puas dalam satu posisi. Jadi apa yang tamu mau itu berarti kita harus berubah setiap hari. Bagaimana tamu itu, misalnya dulu tamu nggak perlu wifi, tamu butuhnya koran. Tapi begitu perkembangan zaman, tamu itu begitu masuk belum check-in, udah minta password gitu. Jadi bagaimana kita membuat wifi itu sangat kencang. Betul. Kemudian bagaimana kita tetap menyediakan koran atau majalah di hotel. Jadi kita sesuaikan. Jadi saya minta juga di rekan-rekan saya untuk bekerja itu tidak ada dalam namanya comfort zone. Jadi harus selalu berubah dan melihat perkembangan zaman itu bagaimana. Jadi sekarang kan kalau zaman dulu kita disuruh baca buku ya. Kalau nambah ilmu baca buku. Kalau sekarang saya lihat di YouTube, lihat di Google, lihat di ini. Pasti banyak contoh-contoh untuk bisa memperbaiki ke arah sana. Iya. Itu sih ciri kepemimpinan saya. Betul. Ya. Pak, satu lagi boleh ya Pak ya? Ya. Pak Brady ini kan dalam perjalanannya pasti pernah mengalami pasang surut dan pernah mengalami masalah ya Pak. Ya. Itu apa yang Bapak lakukan kalau Bapak sedang berada down, katakan sedang stres gitu? Naik sepeda. Oh, hobi sepeda. Sepeda. Oh, sepeda tuh ngilangin stres ya Pak? Ngilangin stres. Iya. Ya, jadi ngelihat pemandangan, ngelihat suasana di luar sana bagaimana. Ya, selain sepeda ya traveling juga lah. Simpel banget ya Pak ya? Simpel aja hidup. Dan kalau di hotel itu sih jarang ya down, Mbak. Jadi kalau down itu pasti ada hiburannya lah. Kadang-kadang tamu juga menghibur ya. Dia menghibur kita mengatakan ini hotel kamu bagus, makanan enak. Itu udah down kita akan naik gitu secara otomatis. Tapi intinya bersepeda aja tiap hari, Mbak. Sehat ya Pak. Olahraganya sepeda ya Pak ya? Sepeda. Ada olahraga lain, senang olahraga Pak Brady ini? Enggak, aja sepedaan aja. Oh, jadi kalau ada waktu luang lebih ke Enggak sepeda atau berenang atau nonton lah. Oh iya. Ciri-ciri
anak milenial sekarang main ke mall aja. Oke, Pak Brady, Ya, terima kasih banyak. terima kasih, Mbak Ita. waktunya. Ya, Terima terima kasih. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Brady Ataka Tamba. Untuk selanjutnya bisa dilihat di majalah Men's Obsession edisi Desember 2018 atau kunjungi website kami di www.mensobsession.com. Jangan lupa like dan subscribe Men's Obsession. Terima kasih.